ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi ini kita dapat kembali melanjutkan kajian Sahih Bukhari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan hidayah untuk kita dan memberikan kemudahan taufiknya agar kita dapat istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah dan juga thalabul ilmi, dua amalan yang sangat utama yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tak lupa kita tetap sebagai seorang muslim memiliki kepedulian dan solidaritas kepada saudara-saudara kita di Palestina, setidak-tidaknya adalah kiriman doa. 2 hari kemarin Majelis Umum PBB itu sudah sepakat kemerdekaan Palestina. Sudah hampir jadi itu barang, tapi diveto oleh Amerika sehingga nggak jadi karena veto itu hak istimewa yang tidak bisa digugurkan gitu. Kalau ada satu anggota veto tidak bisa, dan mereka adalah semua pemenang perang dunia 2 kan. Yang kedua, kemarin itu 58 orang dalam satu hari tewas dirudal oleh Israel di Lebanon. Jadi terus-terusan tiap hari itu 100, 150, 100 tidak henti-henti. Dan seolah-olah kita mentok ya, usaha-usaha dunia itu mentok. Makanya harapan kita adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka segera diberikan kemerdekaannya dan keamanan. Amin ya rabbal alamin. Hadis nomor 690. Dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khazinul muslimul amin alladhi yunfidu wa rubbama qala yu'ti ma umira bihi kamilan muwaffiran tayyibun bihi nafsuhu wa yadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqain. Bahwa seorang muslim yang diamanahi untuk menyampaikan titipan, baik itu donasi, baik itu zakat, baik itu sedekah, infak atau apapun wakaf, hibah, seseorang yang diamanahi untuk menyalurkannya, kemudian dia memberikan kamilan muwaffiran secara amanah dan sebaik-baiknya, sempurna begitu. Tayyibun bihi nafsuhu fayadfa'uhu ila alladhi umir. Lalu dia memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya tanpa mengurangi dan dilakukan dengan amanah, ahadul mutasaddiqain, maka dia mendapatkan pahala balasan seperti orang yang bersedekahnya itu. Jadi kalau ada orang dititipkan, misalnya ini saya titip, tolong sedekahnya disampaikan, atau tolong berikan ini kepada mustahiknya, atau tolong sampaikan ini kepada penerimanya, maka itu kata Rasulullah adalah mendapatkan pahala seperti orang yang bersedekah itu. Jadi kalau ada yang nitip sedekah 1 juta lalu kita sampaikan dengan amanah, maka kita mendapatkan pahala sedekah 1 juta juga. Itu motivasi Rasulullah agar kita amanah dan terpercaya di dalam menyampaikan suatu yang menjadi
kewajiban kita menyampaikannya. Itu sudah pernah kita bahas kemarin terakhir ya. Sekarang hadis yang 691 ini nahyun apa ini? An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan. Tidaklah melewati suatu hari kecuali ada dua malaikat yang turun ke dunia. Jadi setiap hari ada malaikat yang turun ke dunia. Setiap hari ada dua malaikat turun ke dunia. Fayaqulu ahaduhuma, yang pertama dia mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalaqan. Malaikat pertama dia mendoakan bagi orang yang sedekah. Malaikat pertama berdoa untuk orang yang bersedekah, dan beliau mengatakan, malaikat mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalaqan. Ya Allah, berilah orang yang berinfak bersedekah itu gantinya. Wa yaqul akhar, dan malaikat satunya lagi Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah orang yang bakhil itu talafan, kerusakan pada hartanya. Jadi setiap hari malaikat itu, dua malaikat turun ke dunia untuk mendoakan orang-orang yang bersedekah agar diganti sedekahnya dengan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang tidak bersedekah atau bakhil, maka malaikat mendoakan kehancuran pada hartanya. Ini hadis merupakan dalil bahwa yang namanya sedekah itu di setiap hari adalah barokah. Jadi tidak dikhususkan sedekah Jumat harus Jumat, ataupun berkah Jumat itu bahwa hari Jumat lebih dari hari yang lain, tidak. Di hadis ini memang tiap hari adalah berkah sedekah. Dalam hadisnya begitu, bahwasanya malaikat turun ke dunia untuk mendoakan. Yang pertama mendoakan yang sedekah agar diganti, yang kedua mendoakan yang tidak sedekah atau bakhil untuk dirusak, hartanya itu jadi rusak. Tetapi kalaupun ada yang beranggapan bahwa sedekah atau barokah Jumat itu utama, itu bukan karena sedekahnya, karena sedekah itu dianjurkan tiap hari, bahkan malaikat tiap hari mendoakan. Namun kalau itu dilihat dari keumuman hari Jumat, bahwa Jumat adalah hari yang berkah, jadi dapat berkahnya dari hari Jumat. Jadi tidak meyakini hari lain tidak ada berkahnya, ataupun tidak seberkah seperti hari Jumat, enggak, sama. Karena dalilnya ma min yaumin, setiap hari ada malaikat turun ke dunia mendoakan orang yang bersedekah agar diganti sedekahnya. Dan doa malaikat itu mustajab. Dan yang kedua sebaliknya, malaikat mendoakan yang bakhil agar dirusak hartanya ataupun menjadi habis, rusak hartanya. Jadi perlu berhati-hati ini, jangan sampai kita didoakan malaikat karena kebakhilan kita. Kita bakhil, malaikat berdoa, ya Allah, a'ti mumsikan talafa, ya Allah, berikanlah kerusakan, kehancuran, kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya. Mumsik itu ngekewuk, bahasa Kuningan itu ngekewuk, sama. Jadi kalau orang suka ngekewuk hartanya, itu didoakan malaikat biar hancur hartanya itu. Hancurnya dengan berbagai cara, kita tidak tahu. Nah, jadi ini dalil bahwa yang namanya barokah itu tiap hari, bukan hanya sebatas hari Jumat. Tapi kalau meyakini Jumat adalah Jumat berkah, nggak apa-apa, karena memang hari Jumat hari berkah. Inna Jumat Sayyidul Ayyam, bahwa Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Apa buktinya? Buktinya sholat saja yang paling afdol itu adalah sholat di hari Jumat. Sholatnya sholat subuh. Dalam hadis Rasulullah, sesungguhnya sholat yang paling afdol adalah sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Itu seafdol-afdolnya sholat. Seluruh sholat itu afdol, tapi yang dan paling afdol itu subuh Jumat berjamaah di masjid. Seluruh jamaah afdol. Bahkan sholat jamaah itu adalah penyebab seseorang mati dalam keadaan husnul khotimah. Sholat jamaah itu adalah syarat, ciri, tanda
bahwa orang tersebut meninggal dalam husnul khatimah. Saya akan bacakan di sini. Baru tadi malam dapat hadisnya. An Ibnu Abbasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Atani lailah Rabbi tabaraka wa ta'ala. Tadi malam Allah mendatangiku. Tadi malam Allah mendatangiku. Jangan dipikirkan gimana mendatanginya ya. Karena ini kepada Rasulullah SAW. Seperti Allah turun dari langit di sepertiga malam terakhir. Jangan dibayang-bayangkan gimana turunnya. Udah, itu turun ala Allah. Turun sesuai dengan keagungan dan kemahasuciannya. Tidak usah dipikirkan. Sesungguhnya tadi malam Allah mendatangiku. Dalam riwayat lain, di dalam mimpiku. Dan mimpi para nabi adalah wahyu kan. Atani lailata Rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani suratin, dalam rupanya yang sempurna, yang paling baik. Faqala ya Muhammad hal tadri fima yahtasimul mala'ul a'la. Wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang diperbincangkan oleh penduduk langit, para malaikat di langit? Qultu la, saya tidak tahu ya Allah. Fawadha'a yadahu baina katfi, lalu Allah meletakkan tangannya di pundak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta wajadu bardaha, hingga rasa dingin adem menelusup ke dalam dadaku. Jangan dibayangin juga gimana tangannya, gimana Allah meraih Rasulnya. Jangan dibayangin. Ini hadisnya sahih pokoknya. Hadis A1 pokoknya kalau bahasa orang itu. Sehingga dadaku merasakan dingin dan sejuk. Fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dengan begitu aku tahu jawabannya. Apa yang diperbincangkan oleh penduduk langit di atas sana. Faqala ya Muhammad hal tadri fi ma yahtasimul mala'ul a'la. Wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat langit? Qultu na'am, ya saya sekarang tahu ya Allah. Al-kaffaratu wad darajat. Al-kaffarat wad darajat. Apa itu? Kafarat-kafarat penggugur dosa dan hal-hal yang dapat meningkatkan darajat. Apa darajat itu? Derajat, kemuliaan, kedudukan. Jadi yang sedang diobrolkan malaikat di langit sana itu tentang kafarat, tentang darajat. Kafarat itu penggugur-penggugur dosa apa saja, dan darajat itu adalah peninggi-peninggi derajat apa saja. Wal kafaratu, adapun kafarat penggugur dosa yang pertama al-muksu fil masajid ba'da sholawat, duduk di masjid ba'da sholat. Nunggu sholat ke sholat, duduk di masjid, itu kafarat, penggugur, penghapus dosa-dosa. Ada yang ulah warat, duduk di masjid ba'da sholat kafarat itu dosa, penghapus dosa, penggugur dosa. Jadi kalau udah sholatnya ulah langsung lewat supaya balik ke imam. Duduk di masjid dulu, barang berapa menit, syukur-syukur kalau sampai menunggu sholat berikutnya, minimal maghrib lah. Menanti sholat maghrib ke sholat isya. Selain dihitung sholat, dalam hadis huwa fi sholah man tadara sholat, dia ada di dalam sholat, dihitung sholat ketika dia menunggu waktu sholat. Kita nih sekarang sholat subuh, nunggu sholat subuh, itu kan menunggu sholat, dihitung sholat. Yang sholat maghrib, menunggu sholat isya, dihitung sholat. Berarti sejam kita sholat tanpa henti itu. Sholat maghrib ke isya. Yang pertama adalah tadi, berdiam diri di masjid merupakan kafarat penggugur dosa. Wal masyu alal aqdam ilal jamaah, berjalan dengan jalan kaki ke sholat berjamaah, itu juga kafarat penggugur penghapus dosa. Wa isbagul wudu fil makarih, menyempurnakan wudu ketika malas, dingin, ngantuk, malas, lalu kita berwudu, itu adalah penggugur dosa. Bahkan dalam hal wudu ada hadis khusus. Barang siapa yang membaca bismillah kemudian berwudu lalu membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kata Rasulullah, dia akan disambut di 8 pintu surga. Futihat lahu abwabul jannati samaniyah min ayyi babin dakhal, dari mana pintu yang dia inginkan dipersilahkan. Bagi yang wudu, menyempurnakan wudunya saat malas,
saat tidak antusias, lalu kemudian dia membaca tadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu 4 hal yang menjadi kafarat penggugur dosa. Yang pertama diam di masjid, yang kedua berjalan ke sholat jamaah dengan berjalan kaki, yang ketiga menyempurnakan wudu. Qala shadaqta ya Muhammad, kau benar hai Muhammad. Wa man fa'ala dzalika 'asha bi khairin wa mata bi khairin. Lalu disebutkan barang siapa yang asya hidup dengan sholat berjamaah, asya bi khair akan hidup dengan cara baik. Wa mata bi khair, dan matinya pun baik. Nah, ini yang jadi tekan kita. Garis bawahnya ini. Barang siapa yang menjaga sholat berjamaah, asya bi khairin wa mata bi khairin. Dia akan hidup dengan baik dan akan mati dengan baik. Ini dalil yang sahih, yang qat'i, yang menunjukkan bahwa orang yang menjaga sholat berjamaah nanti matinya husnul khatimah. Berarti gampang menjadikan orang husnul khatimah, tinggal berjamaah. Apabila dia menjaga sholat berjamaah, maka itu sebagai syarat dia untuk husnul khatimah. Kata siapa? Kata Allah dalam hadis qudsi ini. Dan Rasulullah menguatkan dalam hadis ini. Wa kana min khati'atihi kayaumin waladathu ummu. Bukan hanya itu, barang siapa yang menjaga sholat berjamaah, mata kayaumin waladathu ummu. Matinya seperti bayi yang baru lahir oleh ibunya. Waladathu ummuhu, ibunya baru melahirkan, bersih, suci. Itulah anak yang tidak punya dosa. Untuk siapa itu fasilitas dan kesucian seperti itu? Bagi orang yang menjaga sholat berjamaahnya. Jadi sholat jamaah ini luar biasa pahalanya dan keutamaannya, sangat mahal sekali. Hidupnya akan baik, matinya akan baik, dan nanti kelak ketika dia menghadap Allah seperti bayi yang tanpa dosa dilahirkan oleh ibunya. Wa qala ya Muhammad idza shallaita faqul Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamni wa tatub alaina. Dan ada doa yang dibaca ya setelah sholat. Doanya mungkin sering kita dengar, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar dimudahkan berbuat baik, wa tarkal munkarat, dan dijauhkan dari munkarat, wa hubbal masakin, dan kecintaan kepada orang miskin, dan agar engkau mengampuniku dan merahmati aku. Itu tadi yang kafarat. Jadi 3 kafarat itu. 1 sholatul jamaah, yang kedua menyempurnakan wudu saat malas, yang ketiga berjalan ke masjid untuk berjamaah. Yang ketiga berdiam diri di masjid. Saya ulangi, al-kafarat, penggugur dan pembersih, penghapus dosa kita itu ada 3. Yang pertama berdiam diri di masjid, yang kedua menyempurnakan wudu, yang ketiga berjalan kaki menuju sholat berjamaah. Apa manfaatnya? 1, dia akan hidup dengan baik, asya khairan, dan dia akan mati dengan baik, yaitu husnul khatimah, dan juga menghadap Allah dalam keadaan suci seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Adapun ad-darajat, adapun yang meningkatkan derajat, kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, yang pertama ifsya'us salam, menyebarkan salam itu dapat meningkatkan derajat seseorang. Wa it'amu ta'am, memberi makan orang yang membutuhkan makan, itu mengangkat derajat. Dan yang terakhir wassalatu bil-laili wan nasmiyah, dan sholat malam. Jadi hadis ini kesimpulannya Rasul menjelaskan di hadapan Allah ya, tentang kafarat dan darajat. Dari mana Rasul tahu? Karena beliau tadi Allah sentuh beliau dengan tangannya hingga dadanya beliau itu sejuk dan dingin. Lalu dengan begitu Rasul dapat mengetahui perbincangan penduduk langit. Itu artinya apa? Itu artinya apa yang Allah lakukan kepada Rasulullah itu sedang menurunkan ilmu. Jadi Allah meraih pundak Nabi, itu hakikatnya Allah sedang menurunkan ilmu. Ilmunya apa? Ilmunya 2 ini, kafarat dan darajat. Kafaratnya 3, darajatnya 3. Kafaratnya adalah diam di masjid, berangkat jamaah dengan jalan kaki dan wudu.
dengan baik. Itu kafarat. Adapun darajatnya adalah sholat malam, memberi makan dan tebar salam. Hadis riwayat Ahmad, rawahu Ahmad wa Tirmidzi dan dikatakan sahihun wa hasanul isnad. Hadis ini hadis sahih dan Imam Tirmidzi mengatakan sanadnya hasan. Jadi hadis ini antara sahih dan hasan. Luar biasa. Jarang disampaikan hadis ini, padahal ini penting sekali motivasi kita untuk mengejar kafarat dan darajat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan sholat berjamaah kita menjadikan sebagai syarat dan juga bekal agar kita meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi harus merasa rugi manakala tidak berjamaah, karena itu syarat meraih husnul khatimah. 5 waktu. Kan sholatnya 5. Man sholat jamaah asya bi khairin wa mata bi khairin. Hafalin ini udah, hafalin di situ. Barang siapa yang yang ilal jamaah, berjalan menuju jamaah, sholat jamaah tadi asya bi khairin wa mata bi khairin. Hidupnya akan baik dan matinya akan baik. Dan kita wajib yakin dengan hadis Rasulullah SAW ini yang tanamkan oleh Allah ke dada Rasulullah SAW. Tapi orang mulai nurut lah, menyampaikan ilmu, dadanya diusap. Ilmu orang asup ke mana itu? Mulai diturut, dan itu mah Allah kepada Rasulnya. Dengan cara Allah kita tidak tahu bagaimana. Yang jelas hadisnya begitu. Wada'a yadahu, Allah meletakkan tangannya ala katifi, ke pundak Rasulullah, hingga dingin dan segar sejuknya itu ke dada beliau. Tiba-tiba tahu, bukan tiba-tiba tahu, Allah kasih tahu ilmunya, tak gitu. Ya, itu namanya ilmu laduni, karena hanya Rasul yang punya laduni, yang lain nggak ada. Min ladun hakimin khabir. Rasul itu dapat laduni min hakim, dari Allah yang maha khabir, yang maha tahu dan maha bijaksana. Jangan mengklaim laduni, hanya Rasul yang punya laduni. Ya itu klaim biar dia dihormati dan memiliki kelebihan karena tahu yang gaib. Padahal dalam tradisi keilmuan Islam, perkara yang gaib tanpa dalil itu jatuhnya khurafat. Mengklaim kegaiban tanpa dalil itu khurafat. Baik, kita lanjutkan ya, hadis nomor 62 itu kita lewat saja karena hampir sama dengan hadis yang 690. Kita lewat satu hadis langsung ke 692. Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala kulli muslimin shadaqah. Setiap muslim itu wajib bersedekah. Ya. Berapa wajibnya sehari sedekahnya? 360 kali. Tidaklah seorang muslim melewati waktu paginya kecuali wajib atasnya sedekah 360 kali sebanyak ruas dan sendi di badannya. Jadi itu hutang badan, Pak. Kita itu punya hutang badan apa? Sedekah. Sebanyak berapa? 360. Artinya kalau kita tidak bersedekah sebanyak 360 kali dalam sehari, kita punya hutang badan. Yang namanya hutang akan ditagih sama pemiliknya. Baik ditagih oleh rasa sakit, ditagih oleh musibah, ditagih oleh apapun. Kalau tidak ditunaikan. Sekali lagi, kita ini wajib bersedekah 360 kali sehari. Di dalam hadis begitu. Dan itu menjadi hutang badan kita karena kewajiban. Kalau tidak ditunaikan, maka yang punya piutang akan nagih. Kalau tidak dibayar oleh kita dengan sedekah, dibayarnya oleh badan kita. Makanya ada hadis bersedekahlah, karena itu tolak bala kalian. Ya, idfa'ul bala, tolaklah bala kalian dengan sedekah. Redamlah murka Tuhanmu dengan sedekah. Obatilah sakitmu dengan sedekah. Dawu jarhakum bis sedekah. Obatilah sakit kalian dengan sedekah.
Pokoknya bab sedekah mah udahlah, udah sering kita sampaikan. Pada intinya bahwa setiap muslim wajib bersedekah tiap hari 360 kali. Dan itu hutang badan yang kalau tidak dibayar akan ditagih pemiliknya. Sahabat protes, ya tidak semua sahabat kan kaya, ada juga yang miskin, banyak banget. Laisa minna yastati'u dzalika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tidak semua kita bisa sedekah. Gimana caranya 360 sedekah? Sampai 20.000. Gimana sedekah 360 kali? Sedekah beas belum bisa cantik. Kan ayat 350 sikit kan. Kata Rasulullah SAW, inna fi kulli tahmidatin shadaqah. Di setiap tahmidmu sedekah. Wa fi kulli tahlilatin shadaqah. Di setiap tahlilmu la ilaha illallah sedekah. Di setiap takbirmu sedekah. Di setiap tasbihmu sedekah. Amar ma'ruf sedekah, nahi munkar sedekah, ngasih senyum kepada teman sedekah, berkata baik sedekah, dan seterusnya. Kita baca hadisnya. Bukanlah sholat duha. Ini belum selesai. Penjelasannya belum selesai. Waktu diziuhuma rakaat duha, dan itu semua dapat di-cover dengan 2 rakaat duha. Artinya sedekah 360 itu dapat di-cover dengan 2 rakaat sunnah duha. Tapi tetap afdalnya mah ya 360 disedekahin. Ini mau bagi yang nggak punya, itu bisa sedekah dengan yang lain. Ya mentok-mentoknya yang minimal 2 rakaat duha lah, itu udah cukup. Ya Nabi Allah, faman lam yajid, kalau tidak punya sedekah gimana ya Rasul? Qala ya'malu biyadihi, bekerja, gawe, bekerja, nyari nafkah, nyari kasab, itu sedekah itu. Fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq, lalu dia bisa bersedekah, membiayai dirinya dan membiayai orang lain, keluarga dan lain sebagainya. Itu sedekah terbaik. Bahkan Rasul pernah melihat ada orang tangannya itu bahasa orang nama kasar. Mata ikan teh nama bahasa orang kapalen. Kata Rasulullah, nah tangan seperti inilah yang tidak akan disentuh api neraka. Tangannya rusak, tangannya mangkul pacul, mangkul palu, ngagedoran tembok, tapi tembok pada digedor lah imah batur. Kata Rasulullah, tangan seperti inilah yang tidak akan disentuh api neraka. Dan di hadis ini dikuatkan, ya Rasulullah kan tidak semua orang bisa sedekah. Kata Rasul bisa, kamu bekerja itu sedekah buat dirimu, sedekah buat keluargamu dan buat orang lain. Yang pertama. Wa qalu fa illam yajid, muntah gawe kumaha ya Rasulullah. Nah, ya solusinya. Rasul itu selalu punya solusi dalam setiap usaha. Bagi yang enggak bekerja gimana? Qala yu'inu dzal hajah al marhu, bantu orang yang membutuhkan. Pangangkatkeun atau eta karungna, pangnyicikeun eta kopina. Bismillah. Nah begitu. Pangnyicikeun caina, pangahurungkeun keranna kabatur. Bahkan kata Nabi, kalau orang punya boncengan enggak bonceng, itu adalah orang bakhil, orang buruk. Jadi kalau kita punya boncengan, bonceng. Kalau kosong, sedekah yang sangat besar. Itu namanya orang yang ada yang sedekah punggung, itu berarti ngagendong barang batur. Aya nu sedekah kuda, itu berarti ngabonceng batur. Cuman zaman kiwari dengan kriminalitas yang luar biasa, beragam dan varian banyak, kita khawatir. Nah kalau khawatir jangan. Malah orang Israel melakukan kan? Ya, bagus. Saya lihat di Israel anak-anak sekolah yang kuliah Di Arab juga sama. Di Arab itu kalau kita bubar kampus ya dari fakultas itu mau ke asrama kan harus pakai mobil. Itu orang-orang yang pakai Prado ya, pakai apa itu? Karena di sana tuh mobil Prado tuh kayak mobil Avanza di sini. Prado yang Cruiser itu biasa. Walaupun negaranya tidak terhitung kaya miskin lah, tapi yang namanya standar mobil itu ya itu gitu. Itu orang-orang berhenti, naik, minta limaan, berapa beri kan itu. Jadi tahu betul hadis ini bahwa orang yang punya tumpangan tidak beri tumpangan itu dia tidak mengambil pahala sedekah, bakhil. Kalau dia ambil sedekahnya besar sekali.
itu di sana aman. Orang mau jalan jam 2 bawa uang sekeresek di Sudan mah aman dulu sebelum kudeta. Kita bawa uang sekeresek, transparan, jalan jam 2 malam ke pasar-pasar, ke jalan-jalan aman. Wanita mau berjalan jam berapa aja aman, nggak perlu ada dikawal dan lain sebagainya. Terkenal paling aman karena syariat Islam ditegakkan di sana. Nah, sekarang ada fitnah pemberontakan, yaitu lain lagi ceritanya. Makanya tidak pernah kita berjalan jam berapapun, kapanpun merasa khawatir, aman. Nah, orang-orang juga kalau lihat mahasiswa ngumpul, berhenti. Jalan. Ayo naik. Beriman itu biasa gitu. Nah, di kita kalau ngebonceng orang, ya, walaupun itu orang soleh kayak Mas Ridwan, turun di tol misalnya, ada orang berambut putih itu, jangan-jangan ini waliullah ini. Tapi tetap khawatir, walaupun tampilan seperti waliullah, tapi khawatir jangan-jangan buat celurit di belakangnya. Mas berhenti mas. Nah, kalau kondisi seperti itu ya hadis ini bisa tidak diamalkan, dalam arti kata karena kekhawatiran. Mobil juga sama, ada orang malam-malam kita mau ajak tapi dah khawatir zaman sekarang. Nah, kekhawatiran itu adalah uzur bahwa kita bukan tidak mau mengantar atau membonceng, tetapi karena kondisi tidak mungkin kan seperti itu. Tapi nanti kalau kondisi aman, di komplek yang kita tahu orangnya, ya, atau di jalan yang kita tahu orangnya, aja kita jadi pahala sedekah yang besar membonceng orang yang kita lihat. Jangan sok pura-pura nggak tahu, lewat sudah temalirin. Banyak orang ketemu saya di luar selain di masjid, kalau ketemu saya itu lewat seperti nggak kenal. Tapi saya lupa orangnya. Seperti nggak kenal. Nah, ini hal semacam ini adalah anasir-anasir kebakilan. Ya, itu buzur itu benih-benih kebakilan. Ya, motornya kosong, kita lewat atau kita mau motor orang ini minimal ditawarin. Nah, ayo enggak, saran dan lain sebagainya. Ya. Fa'ilam yajid, kalau nggak bisa juga bantu-bantu tadi ngangkat karung, nyisikan cai, menghidupkan keran, ngebonceng batur gitu. Qala falyamal bil ma'ruf, udah kamu berbuat yang baik aja lah. Itu bisa sedekah bantuan batur, itu bisa sedekah ngadorong pekerjaan orang, ngebantu pekerjaan orang itu sedekah. Ya udah paling minimal ya'mal bil ma'ruf. Nggak usah kau bantu orang, kamu aja lah berbuat yang baik. Itu sedekah itu. Jadi kita melakukan kehadian, kesayan, tidak membantu orang sekalipun itu sedekah. Jadi maksud nanti tengah ganggu batur dia sedekah itu. Cicing we tengah ganggu batur sedekah itu. Cinetan udah diiman. Tengah ganggu batur, tengah ngomongkan batur bisa sedekah ya nanti. Cali-cali kata orang teh. Nyaksen-nyaksenan kata orang. Awak jag-jag, kemudian segala rupa jag-jag. Yang minimal terhadap kebaikan itu minimal ya nyaksen-nyaksenan itu dengan diri. Atau sekurang-kurangnya diam saja. Wal yumsik anisyari, tidak berbuat buruk, itu sudah jadi sedekah. Fa innaha lahu shadaqah, itu adalah sebuah sedekah. Jadi sedekah itu bertingkat. Satu, sedekah dengan harta. Yang kedua, sedekah dengan amal soleh, zikir, tasbih, tahmid, amar ma'ruf dan memberi senyum. Yang ketiga, sedekah dengan membantu pekerjaan orang, ngangkatkeun, ngebonceng, nyicikeun dan sebagainya. Anu kaopat, sedekah dengan diam berbuat baik, itu sedekah. Yang kelima yang paling akhir sedekah itu adalah apa? Yumsik anisyari, menahan diri dari keburukan, teu ngaganggu batur. Itu sedekah. Jadi anu panggeluhurna sedekah teh mere batur, anu panghandapna sedekah teu ngaganggu batur. Itu sedekah. Ngaganggu teh sekarang mah rupa-rupa, ngaganggu teh rupa-rupa. Bisa ieu tatak orang gandeng Pengalaman iki. Ya, ngegandengan atau lain sebagainya itu adalah yumsik anisyari. Fa'inna lahu shadaqah. Itu ada sedekah yang besar. Selebihnya adalah surat Abu Bakar Siddiq kepada
orang-orang Arab di pesisian yang menolak bayar zakat ke Rasulullah, ke khalifahan. Oleh Abu Bakar orang-orang tersebut diperangi. Para sahabat lain menegur, ya Abu Bakar, apakah kamu akan membuat orang lari dari agama Allah hanya karena tidak mau bayar zakat? Apa jawaban Abu Bakar? Wallahi ya Umar, demi Allah ya Umar, kalau ada orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat, aku akan perangi mereka. Maka Abu Bakar Siddiq di awal pemerintahannya itu menumpas orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Zakat wajib maksud saya, bukan sedekah. Lalu dirayu lagi, wahai Abu Bakar, kalau begini rontok ini kekhilafahan. Orang-orang pada murtad gara-gara sikap Anda memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat. Apa jawaban? Demi Allah ya Umar, andai kan dulu pernah mereka menyumbang kepada Rasulullah seutas tali onta, iqala ba'ir. Andai kan mereka dulu memberikan zakatnya itu berupa seutas tali onta ke Rasulullah, dan sekarang mereka tidak tunaikan, laqatatuhum ala dzalik, aku akan perangi mereka atas itu. Jadi kalau seutas tali saja tidak mereka bayarkan kepada Rasulullah dulu, sekarang tidak dibayarkan, aku akan perangi mereka. Yang dimaksud Abu Bakar itu bukan nominalnya sebenarnya, tapi apa? Orang sudah mulai berani meninggalkan rukun Islam, bukan masalah nominalnya. Karena pendapatan umat Islam dari dulu yang paling besar itu ghanimah. Dari dulu ghanimah. Menaklukkan Romawi, menaklukkan Persia, menaklukkan daerah-daerah pinggiran, menaklukkan kerajaan-kerajaan lain, itu pendapatan terbesar umat Islam itu adalah dari ghanimah. Maka jihad itu adalah termasuk mesin ekonominya pemerintahan Islam. Mesinnya itu. Jadi kalau tidak ada jihad tidak sehat pemerintahan. Mesti ya ada kesana. Bahkan hadis Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya harta yang paling baik di kolong langit adalah harta ghanimah yang diperoleh dari jihad fisabilillah, yang dulu diharamkan untuk umat-umat sebelumnya. Kan Rasul bersabda, ada 6 keistimewaan umatku dibanding umat yang lalu. Yang pertama apa? Uhillat liyal ghanaim, dihalalkan bagiku ghanimah. Karena sebelum umat Rasulullah tidak ada yang dihalalkan ghanimah. Perang jihad ada ghanimah, udah tidak diambil. Tapi Rasulullah khusus syariat Rasulullah, uhillat liyal ghanaim, dihalalkan bagiku ghanimah. Bahkan beliau menyebutkan sebaik-baik rizki di kolong langit adalah harta ghanimah. Yang kedua, wajulat liyal ardu masjidan, keutamaan umatku dibanding umat sebelumnya, seluruh tempat bumi adalah masjid. Wajulat liyal ardu masjidan, muka bumi semuanya adalah masjid, kata Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga, umatku ditolong dengan rasa takut pada musuh, rasa takut yang Allah tanamkan pada musuh sebulan sebelum laga dimulai. Jadi umat Rasulullah itu diberi keutamaan. Yang ketiga, wa nusirtu birubi masirata syahrin, wa nusirtu birubi masirata syahrin, aku ditolong Allah dengan rasa takut ditanamkan pada musuh sebulan sebelum bertemu di medan laga. Nah, jadi kembali ke tema tadi bahwa ghanimah itu adalah mesin ekonominya. Selain nanti ada zakat, ada lain sebagainya. Nah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di situ penekanannya bukan pada nominal, tapi kepada apa? Kepada ketaatan orang kepada rukun Islam. Udah berani nih orang meninggalkan zakat. Udah berani nih orang tidak menyetorkan zakatnya kepada pemimpin muslim atau ulil amri kaum muslim. Yang mana merupakan itu adalah hak kaum fuqara. Ingat, zakat itu bukan kewajiban orang kaya saja, tetapi hak orang miskin. Dan pemerintah dengan otoritasnya berhak sesuai dengan kewenangan dari Al-Quran untuk mengambilkannya, mewakili orang miskin. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ya. Itu tadi yang keistimewaannya bahwa seluruh bumi adalah masjid bagi umatku. Itu kejadian di Pangalengan. Jadi ada jamaah dakwah ngajak sholat berjamaah oleh ustadznya yang kebetulan jalan di mesin ngeluarin dari itu jamaah
Itu jalan seluruh bumi ada masjid, mana ada sholat mah? Maksudnya bukan ke sana. Maksudnya bukan seluruh bumi adalah masjid sehingga sholatnya di mana wae. Maksudnya adalah semua bumi Allah itu bisa dijadikan tempat sholat. Kita bisa sholat di trotoar, kita bisa sholat di lapangan, kita bisa sholat di kebun, kita bisa sholat di perjalanan, kita bisa dimanapun, itu masjid. Tetapi ada perintah berjamaah di masjid, yang dimaksud masjid ini masjid tempat sholat. Jadi dipahaminya harus berbeda. Yang pertama itu kebolehan sholat di seluruh bumi Allah. Yang kedua, perintah sholat berjamaah di masjid-masjid Allah. Itu hal yang berbeda. Bukan berarti dipahaminya bahwa semua tempat adalah masjid, tempat beribadah. Dalam arti kata berjamaah bukan. Itu beda pemaknaan. Hanya orang yang mencari celah dan hilah yang menafsirkan begitu atas hawa nafsunya. Kita berkemah, sholat di kemah, itu masjid, maksudnya begitu. Kita bepergian ke gunung, nyasar di gunung, udah sholat di mana? Jangan masjid kan tidak mungkin. Sholat di mana pun kita ada di situ. Itu maksud seluruh bumi Allah adalah masjid. Kalau keadaan darurat di mana saja? Kalau keadaan darurat di mana saja, tempat di bumi Allah semuanya masjid. Tapi perintah sholat jamaah 5 waktu yang kita hador itu mungkin di satu tempat masjid wajibnya. Jumhur ulama memang menyebutkan sunnah muakkadah fardu kifayah, tapi Imam Ahmad mengatakan wajib. Dan ada ancaman dari Rasulullah SAW ya, tentang orang yang tidak berjamaah di masjid. Saya kira itu patut dipahami. Ada seorang buta, Abdullah bin Maktum, minta izin, ya Rasulullah, idzan li, ya Rasul izinkan aku sholat di rumah. Kata Rasulullah, kenapa? Laisa li dalil, aku tidak punya penunjuk jalan. Yang menggiring itu mengantarku, nuntut aku ke masjid. Kata Rasulullah SAW, silahkan kamu sholat di rumah. Setelah berlalu dipanggil lagi, tahan kesini. Sami'tan tidak? Apakah kau dengar azan? Nah, Pak Ajib, maka penuhilah, datangilah azan tersebut. Ya, jadi orang buta sekalipun Rasul tidak kasih kelonggaran, keringanan selama mendengar azan agar datang ke masjid. Ya, pada prakteknya nanti ada uzur lain, itu beda masalah. Tapi kalau orang tidak punya uzur, maka dengan dalil itu sholat jamaah jumhur Imam Ahmad punya dalil akan kewajibannya. Dan hadis lain Rasulullah SAW pernah berniat berkeliling untuk membakar rumah-rumah orang yang di dalamnya ada laki-laki tapi tidak ke masjid. Hamamtu an ahriqa buyutan nas. Aku punya himmah, aku punya tujuan, aku punya niat menyuruh seseorang imamin, dan saya keliling patroli nyari orang-orang laki-laki yang tidak ke masjid. Tapi niat tersebut beliau tidak pernah lakukan. Namun poinnya kata para ulama, penegasan dari Nabi bahwasanya laki-laki sholat di masjid. Kalau saya sih nggak melihat itu sebenarnya, melihat tadi aja. Barang siapa yang berjalan menuju masjid Allah untuk jamaah, asya bi khairin wa mata bi khairin. Hidupnya akan hidup, hidupnya akan hidup. Hidupnya akan baik, matinya akan baik. Jadi ciri husnul khotimah gampang, lihat kesehariannya. Lihat kesehariannya. Kalau dia menjaga sholat berjamaah, maka meninggalnya husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua dikaruniai Allah keutamaan seperti ini. Dan ingat tadi hadis yang pertama disampaikan, al-kafarat wa darajat, 3 kafarat dan 3 darajat. Mudah-mudahan kita bisa makan dan bisa istiqomah di dalamnya. Ada nama yang kita cuma Allah wa taufiq subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu